Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu secara virtual di platform YouTube ini dalam kuliah Islam dan moderasi beragama di pertemuan kedua. Pertemuan pertama kemarin kita sudah sedikit membahas tentang apa itu Islam wasat, ya, secara garis besar yang disesuaikan dengan visi dari kampus kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke karakteristik atau ciri-ciri dari moderasi beragama itu sendiri. Namun sebelumnya jangan lupa untuk berdoa sebelum kita mulai belajar. Nah, karakteristik moderasi beragama itu yang kita jadikan acuan di kampus kita itu ada 8. Yang pertama tawasud, tawazun, iktidal, tasamuh, musawah, aulawiyah, tahadur, tatawur, wal ibtikar. Jadi ada 8. Nanti akan kita bahas satu persatu supaya lebih jelas lagi. Tapi 8 hal ini kalau bisa dihafalkan, ya, dihafalkan untuk pengertian. Nanti silahkan didalami lebih dalam, baik dari YouTube ini atau dari sumber-sumber literasi yang lain atau dari pemahaman pendalaman kalian sendiri yang sudah mengalami atau mendapatkan berbagai macam pengalaman tentang penerapan moderasi beragama di mana kalian berada. Yang pertama tawasud. Tawasud ini ya secara bahasa ya tadi moderat, seperti kemarin kita singgung Islam wasat, Islam yang moderat. Nah, Islam yang tawasud ini, yang moderat ini, ibaratnya itu seperti wasit, ya. Wasit itu kan juga dari kata wasat, yaitu berada di tengah. Seperti di Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'i 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai umat pertengahan, umat tengah-tengah, supaya kalian itu bisa menjadi saksi kepada manusia. Jadi seorang itu menjadi saksi itu salah satu syaratnya itu kan bersikap tengah-tengah. Seorang pengadil, seorang wasit itu tidak boleh memihak pada satu kubu. Misalnya pertandingan sepak bola, kalau seorang wasit itu sudah condong kepada salah satu tim, salah satu klub, ya maka dia akan mendukung atau memberikan keputusan kebijakan yang menyenangkan klub atau tim yang dia dukung. Nah, maka di sini wasit sudah tidak wasat lagi, wasitnya sudah memihak. Kita di Islam ini diajarkan untuk tawasud, untuk bersikap tengah-tengah, yaitu tidak ekstrim kanan atau tidak ekstrim kiri. Sekilas sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama, bagaimana kita supaya tidak ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Karena umat Islam semakin hari itu semakin terpecah-pecah karena berbagai macam kepentingan, berbagai macam golongan, berbagai macam polarisasi yang ada. Nah, kita dituntut untuk bisa bersikap tawasud, yang bisa menengahi berbagai macam kepentingan, berbagai macam konflik. Tentu saja tanpa kita harus menyenangkan satu pihak dan menyedihkan atau membuat marah pihak yang lain. Nah, jadi seperti itu kita menjadi seorang wasit. Karena ketika kita berada di pertengahan, ya, ketika kita melihat dua kubu, dua pihak, dua golongan yang terpolarisasi itu, kita akan melihat secara adil karena kita tidak memihak. Poin pentingnya adalah itu. Penerapannya seperti apa? Banyak sekali penerapannya, yang insya Allah sebagian besar sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya.
Tapi nanti akan ada beberapa perbedaan dengan konsep yang lain seperti tawazun, tasamuh dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi pada prinsipnya kita harus bisa berada di posisi pertengahan yang tidak condong kepada satu pihak dan merugikan pihak yang lain, seperti itu. Kemudian tawazun. Tawazun ini adalah prinsip keseimbangan ya. Jadi seperti timbangan, kalau kita melihat timbangan itu, kalau di timbangan yang sebelah kanan itu lebih berat daripada yang sebelah kiri, ya maka sudah tidak tawazun lagi, tidak seimbang lagi. Nah, jadi bagaimana caranya supaya yang kanan dan kiri ini porsinya itu ideal, seimbang, sama, tidak terlalu berlebihan pada satu hal atau kekurangan pada hal yang lain. Nah, ini juga sebagian besar sudah kita singgung di pertemuan yang sebelumnya. Jangan sampai kita pada hal-hal yang seharusnya bisa diseimbangkan, kita tidak menyeimbangkan itu. Nah, itu tidak baik. Misalnya kemarin itu kita membahas tentang bagaimana kita porsi kita menggunakan dalil akli dan dalil nakli, bagaimana kita menyeimbangkan nas dan akal. Kalau terlalu dominan nas itu tidak baik, terlalu dominan akal ya tidak baik, maka kita harus bisa menyeimbangkannya. Orang kalau terlalu khauf, terlalu takut kepada Gusti Allah, Allah itu digambarkan sebagai sosok yang kejam, menghukum, memberi azab, memberi siksa. Nah, itu terlalu khauf, itu yang diingat hanya neraka. Itu tidak baik. Sebaliknya juga orang yang terlalu roja, terlalu melihat Allah yang maha pemurah, pengampun, pengasih, penyayang, yang dilihat hanya surga, lupa sama neraka. Nah, itu juga tidak baik. Maka kita harus seimbang. Dua-duanya harus digunakan dengan porsi yang seimbang. Ya, ketika kita ingat kemurahannya Allah, ya kita juga ingat bahwa Allah itu maha adil juga, maha menghukum juga. Ketika kita mengingat surga, ya kita juga seharusnya mengingat neraka juga, supaya kita tidak condong sebelah. Kalau kita terlalu ingat neraka, ingat yang azab-azab, yang siksa-siksa, ya kita bakal lupa sama sifat pemurah Allah. Kita bakal seakan-akan meniadakan sifat ampunan Allah dan sebagainya. Kita akhirnya menjadi pesimis. Wah, orang kayak saya ini mana pantas masuk surga, wah saya ini banyak dosanya, wah saya ini jelek di mata Allah dan sebagainya. Tapi juga jangan sampai kita condong terlalu roja, misalnya kita terlalu mengandalkan sifat maha ampunnya Allah, maha pengasihnya Allah. Saya salah sedikit nggak apa-apa, pasti diampuni, kan Allah maha pengampun. Kemudian dia menjadi menggampangkan hidupnya, dikit mentok menyepelekan amal-amal keburukannya, sehingga dia menjadi tidak seimbang lagi. Harusnya seimbang antara penggunaan roja dan khauf dan berbagai macam penerapan lainnya yang kalian sudah bisa menyebutkannya kemarin. Kemudian karakteristik yang berikutnya yaitu iktidal, yaitu lurus dan tegas. Lurus dan tegas ini saya teringat bahwa ada sebuah hadis ya, bahwa kita itu umat yang baik, itu umat Islam itu yang hanifiyah samhah, yang hanif dan samhah. Hanif itu yang lurus-lurus aja, yang polos-polos aja. Samhah itu yang toleran. Nah, lurus di sini maksudnya bukan berarti kita itu maksud saya lurus di sini ada orang yang tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, polos saja. Jadi hidupnya itu lempeng, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko, tidak suka mencari kontroversi, tidak suka mencari keributan, tidak suka bikin konflik. Hidupnya itu lurus itu enak. Nah, Islam yang modern itu juga mengajak kita untuk hidupnya itu lurus aja, slow saja, tidak apa-apa, tapi tetap tegas. Artinya tegas itu juga kita tidak
meskipun lurus ya berarti kita itu tidak terlalu santai juga. Artinya kita tetap tegas menerapkan prinsip-prinsip Islam yang kita anut. Jadi ketika kita menjadi seorang iktidal ini, yang lurus ini, yang lempeng, yang istiqomah ini sangat baik sekali, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kita akan menjadi orang yang kredibel, yang konsekuen, yang berprinsip, yang menjadi orang yang berintegritas ya, berintegritas. Nah, yang juga sekaligus dia itu memiliki ifah, yang menjaga harga diri. Nah, kita melihat ya mungkin banyak Islam yang dia itu suka bikin keributan, suka bikin yang heboh-heboh, suka yang viral-viral. Nah, yang itidal, yang lurus, yang polos-polos ini ya kita mengajak yang kalem-kalem saja, yang penting istiqomah, yang penting tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Nah, itu sudah baik sebenarnya, yang moderat seperti itu. Lanjut. Berikutnya adalah tasamuh, yaitu toleran. Toleran ini kita sebagaimana Allah itu juga pengasih, penyayang, yang toleran, kita juga seharusnya menjadi pribadi yang toleran, yang mudah memaafkan. Tapi juga dalam arti ada dua hal, yaitu untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain tolerannya. Misalnya untuk diri kita sendiri itu, misalnya ada orang berbuat usil sama kita, menjahili kita, atau berbuat salah kepada kita. Bentuk tasamuh kita, bentuk toleran kita adalah dengan memaafkan, dengan menasihati, mendoakan. Jadi di situ kita bersikap tengah-tengah juga. Kalau terlalu ekstrim membiarkan, ya itu nggak baik juga. Kita dijahati, kita disakiti, kita diem aja, itu nggak baik juga. Nanti orang itu akan merasa terlegitimasi perbuatannya. Dia akan merasa, oh ternyata dia disakiti nggak apa-apa, dia akan semakin bertambah-tambah dan sebagainya. Tapi juga jangan sampai kita juga keras sama dia. Ada orang usul dikit langsung kita marah-marah, langsung kita membalas dendam, langsung kita membunuh, menghukum dan sebagainya. Itu juga nggak baik. Nah, kita diajak untuk bersikap tengah-tengah tasamuhnya. Ketika kita disakiti orang lain, dijahati orang lain, ya kita memperlakukannya dengan memaafkannya, menasehatinya, mendoakannya, seperti itu contoh yang tasamuh. Kemudian tasamuh kita dengan orang lain, misalnya kita melihat orang lain berbuat salah yang bukan kepada kita, mungkin kepada orang lain. Ada orang melakukan kezaliman gitu misalnya. Nah, prinsip kezaliman itu kan kita juga harus menggunakan prinsip tasamuh juga. Bahkan di ayat yang saya sebutkan di sini, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, yaitu ketika Nabi Musa dan Nabi Harun, dua orang nabi yang dipilih oleh Allah untuk menasehati Fir'aun yang terkenal jahat ya. Nabi Musa dan Nabi Harun yang jelas-jelas baiknya kepada Fir'aun yang jelas-jelas jahatnya, itu saja disuruh mengucapkan kalimat yang baik, yang lembut, yang sopan dan sebagainya ketika menasihati. Nah, itu juga ketika kita melakukan atau melihat orang berbuat zalim, berbuat kemungkaran, nah, kita nasihati dengan baik. Memang ada hadis idza ra'a minkum mungkara, bagaimana jika kamu melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tanganmu. Fa ilam tastati fabilisanihi, fa ilam yastati fabilisanihi, jika tidak mampu maka menggunakan lisannya. Fa ilam yastati fabiqalbihi wa huwa at'aful iman, kalau tidak mampu menggunakan lisan, menggunakan hati, yaitu kita mengingkari perbuatannya. Memang ada tahap-tahap seperti itu. Nah, kita menggunakan tahap itu juga nanti menggunakan prinsip aulawiyat, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Tapi prinsip tasamuh ini harus kita pahami sejak dalam pikiran untuk bersikap adil, tidak terlalu kejam, membalas, menghakimi, tapi juga tidak
membiarkan begitu saja, tapi menggunakan prinsip tasamuh seperti itu. Berikutnya musawah, yaitu kesamaan atau egaliter dan tidak melakukan diskriminasi, sebagaimana di Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbagai macam, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil, ada yang matanya biru, mata hitam, dan lain sebagainya, berbagai macam. Itu tidak boleh membuat kita membeda-bedakan. Artinya semuanya itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi tidak boleh kita mendiskriminasi orang-orang dari berbagai macam latar belakang maupun berbagai macam bentuknya. Itu semua sama-sama makhluk Allah yang harus kita hormati, harus kita perlakukan dengan baik, harus kita sayangi dan sebagainya. Karena banyak sekali misalnya umat zaman sekarang kalau melihat orang bule, orang kulit putih, rambut pirang, itu mereka seakan-akan sopan, seakan-akan wah sedang menjaga nama baik bangsa Indonesia. Tapi sama warga sendiri, warga lokal, dia tidak sopan, dia seenak sendiri. Nah, ini juga sudah tidak musawah ini. Harusnya kita perlakukan semua dengan baik, kita perlakukan dengan adil seperti itu, tidak ada diskriminasi. Setiap orang berhak mendapatkan apa yang dia seharusnya miliki seperti itu. Inilah prinsip-prinsip musawah egaliter, yaitu tidak mendiskriminasi satu sama lain. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tadi di ayat inna akramakum indallahi atqakum? Ya memang kita tetap terhadap orang-orang yang lebih mulia karena ketakwaannya, ya kita lebih memuliakan mereka. Misalnya dengan guru kita, dengan para kiai, para ulama, ustadz-ustadzah, kita lebih menghormati mereka di atas penghormatan kita kepada orang lain. Seperti itu. Berikutnya aulawiyah, yaitu skala prioritas. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang katakanlah sama-sama baiknya, sama-sama ibadahnya, itu pun kita harus menerapkan prinsip prioritas, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, makruh, haram, dan contoh-contoh yang lain. Dalam wajib pun misalnya kita harus mendahulukan yang wajib ain daripada wajib kifayah. Nah, jadi hal-hal yang prioritas seperti itu harus kita perhatikan supaya kita tidak menelantarkan satu yang lain. Apalagi kalau kita sudah menerapkan fikih daruriyat, bahwa di atas fardu, di atas wajib itu masih ada lagi yang namanya darurat. Contohnya seperti apa? Misalnya kita sekarang dalam masa krisis pandemi COVID ini sudah masuk kondisi darurat. Misalnya darurat itu yang seandainya kita tidak melakukan itu kita bisa sampai mati, itu darurat. Nah, kita misalnya pengen sholat Jumat itu wajib, tapi kalau kita sholat Jumat di masjid, apalagi tanpa protokol kesehatan, apalagi ada yang batuk-batuk, ada yang sakit dan sebagainya, itu bisa membuat kita menjadi dalam kondisi darurat, kita bisa meninggal. Nah, di situ kita menerapkan skala prioritas, bahwa menjaga diri, hifdzun nafs, itu lebih utama. Jadi daripada kita memaksakan diri beribadah, ya kita dapat mungkin ibadah wajibnya, fadilah ibadah wajibnya, tapi kita menjatuhkan diri dalam darurat. Padahal la darara wa la dirara, tidak boleh melakukan bahaya terhadap diri sendiri maupun bahaya terhadap orang lain. Nah, itu contoh-contoh yang lain. Kemudian kita melakukan kebaikan pun itu harus ada prinsip pertimbangan aulawiyahnya juga. Mana kebaikan-kebaikan yang lebih berdampak banyak daripada kebaikan yang berdampak sedikit. Al-amal al-muta'ati afdalu minal qasir. Jadi amal yang bisa berdampak positif terhadap yang lain itu lebih diutamakan daripada amal yang sifatnya individu seperti itu. Ketika kita melakukan amal-amal ibadah yang sifatnya individu untuk diri kita sendiri, itu baik, tetapi ketika kita bisa melakukan amal ibadah yang bermanfaat untuk orang lain, itu jauh lebih baik. Nah, aulawiyah itu kita
menerapkan prioritas seperti itu yang bisa berdampak lebih banyak diutamakan daripada yang berdampak lebih sedikit. Berikutnya tahadur. Tahadur ini prinsip berkeadaban ya. Berkeadaban yaitu kita membangun masyarakat hadoroh ya, membangun masyarakat hadoroh. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak hanya kita itu menjadi muslim yang beribadah untuk kepentingan pribadi kita sendiri, tapi juga kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain ya. Kita percuma misalnya kita sholat khusyuk, sekali sholat baca Al-Baqarah, Ali Imran, tetapi tidak berdampak sosial. Nah itu sebenarnya tidak baik. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kita sholat itu kita orang yang rajin sholat, yang sholatnya benar itu ketika terjun ke masyarakat ya dia akan menjadi pribadi yang baik, tidak melakukan hal-hal yang keji, tidak mengucapkan hal yang keji, yang mungkar dan sebagainya. Nah, jadi aspek-aspek dalam rukun Islam itu sebenarnya juga untuk sosial juga kembalinya. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara prososial, yaitu kita aktif jemput bola kepada sekitar kita, kepada sosial kita, dan juga voluntarisme, yaitu secara ikhlas tidak mengharapkan imbalan dari masyarakat. Kita membantu masyarakat ya secara ikhlas, tidak mengharap apa dicatat atau diucapkan terima kasih dan sebagainya, enggak. Kemudian juga secara altruisme, yaitu kita tidak usah menunggu diminta, tapi kita langsung inisiatif untuk membantu. Ada orang yang membutuhkan sesuatu ya kita sebisa mungkin segera hadir. Ada daerah yang sedang kena bencana ya kita segera membantu, memberikan donasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tatawur dan ibtikar. Tatawur itu sifat kita dinamis, adaptif ya, dengan perubahan zaman. Kita tidak kolot, tidak ortodoks, kita tidak ketinggalan zaman. Kita bisa selalu update mengikuti perkembangan zaman, tapi juga kita ibtikar juga, yaitu tidak hanya kita menjadi konsumen dari peradaban itu sendiri, tidak hanya menjadi konsumen dari kemajuan iptek, tapi kita juga memberikan sumbangsih. Kita mempunyai sikap kreatif dan inovatif, kita itu ikut menyumbang produksi ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Nah itu prinsip tatawur dan ibtikar. Jadi kita tidak hanya sekedar belajar agama, fikih, akidah dan sebagainya, kita lupa dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah itu tidak sehat juga. Kita harus bisa seimbang juga. Ilmu agamanya jalan, ilmu ipteknya juga jalan. Nah itu juga salah satu prinsip Islam dan moderasi beragama. Nah kurang lebih demikian pertemuan kedua ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.